Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Loviska Stria Pasaribu dengan NIM 12S25016. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas pemrograman visual, yang dimana soalnya yaitu Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan satu buah program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkungan akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah mahasiswa dan rencana studi. Di sini saya diminta untuk membuat entitas dalam simulator. Ini merupakan rincian-rinciannya. Nah, jadi memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat yaitu Ucok untuk mendengar penjelasan Butet. Tanpa berpikir dua kali, Ucok pun bersedia untuk membantu. Jadi di sini Pak, solusi desainnya semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademi.h, kemudian entitasnya yaitu course dan student, kemudian enrollment didefinisikan dalam bentuk structures. Sementara opsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi, Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Kemudian, ini merupakan output formatnya. Print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Kemudian, print student akan menampilkan NIM mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat data tersebut akan ditulis dalam satu baris keluaran bersimbol pipe sebagai separator. Kemudian yang ketiga, print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai atau angka yang diperoleh. Kemudian performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Kemudian complication-nya, proses komplikasi harus menyertakan program dan academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Nah, ini merupakan contoh perintah untuk mengomplikasikan T07_00.c. Baik Pak, di sini saya akan mencoba program yang telah saya buat. Program ini dirancang untuk mengelola beberapa komponen penting di dalam dunia perkuliahan, yaitu data mata kuliah, data mahasiswa, serta proses pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa atau yang biasa disebut dengan enrollment. Selain itu, di dalam program ini juga terdapat proses perhitungan performa mahasiswa berdasarkan nilai yang diperoleh dan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut. Jadi Pak, pada video kali ini saya akan menjelaskan program ini secara bertahap dari bagian paling awal hingga akhir supaya alurnya bisa dipahami dan lebih jelas dan terstruktur. Pada program ini, jika dilihat dengan keseluruhan, program ini sebenarnya tidak terlalu kompleks Pak, tapi sudah mencakup beberapa konsep penting dalam pemrograman bahasa C. Program ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu bagian pengolahan nilai atau grade, kemudian ada bagian course mata kuliah, kemudian ada juga bagian student atau mahasiswa dan bagian enrollment. Keempat bagian ini saling terhubung satu sama lain. Jadi program ini bukan hanya kumpulan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu sistem sederhana yang terintegrasi. Jadi Pak, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu fungsi yang berkaitan dengan grade atau nilai.
Bagian ini sangat penting karena nilai akan digunakan baik untuk ditampilkan maupun untuk perhitungan. Fungsi pertama yaitu grade to SCR. Fungsi ini bertujuan untuk mengubah nilai dari tipe enum menjadi bentuk string atau teks yang bisa dibaca dengan mudah. Seperti yang kita ketahui Pak, enum di dalam bahasa C sebenarnya dipresentasikan sebagai angka, sehingga jika langsung ditampilkan hasilnya tidak akan informatif. Dengan adanya fungsi ini seperti grade A ditampilkan sebagai A, kemudian grade AB ditampilkan sebagai AB, dan seterusnya, maka di dalam fungsi ini digunakan struktur switch case yang memungkinkan kita untuk memeriksa nilai enum satu persatu. Pada setiap case ini akan mengembalikan string yang sesuai dengan nilai tersebut. Jika nilai yang diterima tidak sesuai dengan semua case yang tersedia, maka fungsi akan mengembalikannya ke none. Hal ini penting untuk menghindari error atau output yang tidak terdefinisi. Kemudian kita akan masuk ke fungsi grade to num. Fungsi ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu mengubah nilai grade menjadi bentuk numerik. Nilai numerik ini digunakan untuk keperluan perhitungan, khususnya dalam menghitung performa mahasiswa. Sebagai contoh, nilai A dikonversi menjadi 4,0, kemudian grade AB dikonversi menjadi 3.5, B menjadi 3.0, BC menjadi 2.5, C menjadi 2.0, D menjadi 1.0, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai ET atau kondisi lainnya, fungsi ini akan mengembalikannya ke 0.0. Dengan demikian Pak, fungsi ini berperan penting dalam proses pengolahan data menjadi bentuk yang bisa dihitung secara matematis. Jika diperhatikan, kedua fungsi ini saling melengkapi. Fungsi grade to str dan digunakan untuk kebutuhan tampilan, sedangkan grade to num digunakan untuk kebutuhan perhitungan. Jadi keduanya saling bekerja sama dalam mendukung fungsi utama program. Selanjutnya kita akan masuk ke course atau mata kuliah. Nah, pada fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah data mata kuliah yang dipresentasikan dalam bentuk struct. Di dalam fungsi ini, pertama-tama dibuat sebuah variabel bertipe struct course.t. Struct ini berfungsi untuk sebagai wadah untuk menyimpan berbagai atribut dari mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan passing grade. Untuk memasukkan nilai string seperti kode dan nama mata kuliah digunakan fungsi strcpy. Nah, hal ini karena dalam bahasa C, string tidak dapat langsung di-assign menggunakan operator sama dengan, sehingga diperlukan fungsi khusus untuk menyalin isi string ke dalam array karakter. Selanjutnya, nilai SKS disimpan dalam variabel credit dan passing grade disimpan dalam variabel passing grade. Setelah semua data dimasukkan, struct course yang telah diisi akan dikembalikan oleh fungsi. Fungsi berikutnya yaitu print. Print course ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah ke layar. Output ditampilkan menggunakan fungsi printf dengan format tertentu di mana atribut dipisahkan oleh tanda slash. Format ini penting untuk menjaga konsistensi tampilan dan biasanya juga diperlukan untuk proses pengujian otomatis. Setelah itu kita masuk ke bagian student. Fungsi create student digunakan untuk membuat data mahasiswa. Data yang disimpan dalam struct student meliputi NIM, nama mahasiswa, tahun masuk, dan program studi. Proses pengisian data dilakukan dengan cara yang sama seperti pada course, yaitu menggunakan strcpy atau string.
Setelah semua atribut diisi, struct student akan dikembalikan oleh fungsi. Kemudian kita akan masuk ke print student. Ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Format outputnya juga menggunakan data slash sebagai pemisah antar atribut sehingga konsisten dengan bagian yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian yang paling penting, yaitu enrollment. Enrollment merupakan proses yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Tanpa bagian ini, data mahasiswa dan mata kuliah hanya akan berdiri sendiri tanpa adanya hubungan yang jelas. Kemudian fungsi create enrollment. Pada create enrollment ini digunakan untuk membuat data enrollment. Di dalam fungsi ini, data course dan student dimasukkan ke dalam struct enrollment dan menunjukkan bahwa satu enrollment menghubungkan satu mahasiswa dengan mata kuliah. Selain itu, terdapat juga informasi tambahan seperti tahun akademik dan semester. Informasi penting untuk menunjukkan kapan mata kuliah tersebut diambil. Pada saat enrollment dibuat, nilai atau grade diinisiasi dengan grade non. Hal ini logis karena pada awal pengambilan mata kuliah, mahasiswa belum memiliki nilai. Nilai akan diisi atau diperbaharui setelah proses pembelajaran selesai. Fungsi akhir yaitu print enrollment. Fungsi ini memiliki dua tugas utama, yaitu menampilkan data enrollment dan menghitung performa mahasiswa. Performa dihitung dengan cara mengalihkan jumlah SKS dari mata kuliah dengan nilai numerik dari grade yang diperoleh. Sebagai contoh, jika sebuah mata kuliah memiliki 3 SKS, maka mahasiswa mendapatkan nilai A dan nilai numeriknya 4.0. Maka performa yang dihasilkan yaitu 12.0. Jika nilai yang diperoleh lebih rendah, maka performa juga akan lebih kecil. Perhitungan ini memberikan gambaran sederhana mengenai kontribusi suatu mata kuliah terhadap performa akademik mahasiswa. Setelah performa itu dihitung, data enrollment ditampilkan menggunakan printf, kemudian kode mata kuliah, NIM mahasiswa, grade dalam bentuk huruf, dan nilai performa. Jika kita melihat program ini secara keseluruhan, Pak, terdapat beberapa konsep penting yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu penggunaan struct untuk menyimpan data yang memiliki banyak atribut. Yang kedua, penggunaan function untuk membagi program yang menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian yang ketiga, penggunaan enum untuk mempresentasikan nilai secara lebih terstruktur. Dan yang terakhir, konsep modular programming di mana setiap fungsi memiliki tanggung jawab tertentu. Selain itu, program ini juga memberikan gambaran bagaimana kita dapat saling dihubungkan. Mahasiswa tidak hanya disimpan sebagai data terpisah, tapi juga dapat dikaitkan dengan mata kuliah melalui enrollment. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data yang nantinya juga banyak digunakan dalam sistem yang lebih kompleks seperti database. Namun demikian, Pak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi program ini. Penggunaan strcpy harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan seperti buffer overflow. Selain itu, nilai enum harus sesuai dengan definisi yang ada pada file header, dan format output juga harus diperhatikan dengan teliti karena biasanya sistem pengujian sangat sensitif terhadap perbedaan format. Baik, Pak, sebagai penutup dari program ini merupakan contoh sederhana dari sistem akademik yang mengintegrasikan berbagai data dan fungsi. Melalui program ini, kita dapat memahami bagaimana cara mengelola dan menggunakan struct, bagaimana membuat fungsi yang modular, serta bagaimana menghubungkan berbagai komponen dalam satu sistem yang utuh. Baik, Pak, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan di sini saya akan menunjukkan bahwa submitan saya sudah berhasil run auto grading tesnya, Pak. Baik, Pak, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan, saya meminta maaf. Terima kasih.